tentang seks ya, tentang seks dalam pernikahan Kristen ya. Kurasa maju aja lah satu baris di sini lagi ke depan ya, biar dekat. Soalnya nggak ada mic-nya. Atau bisa dipakai mic ya? Kurasa nggak bisa ya kan? Nah, coba maju aja ke depan. Ya, yang di belakang maju ke depan aja. Yang di belakang maju ke depan. Buat yang di Zoom, ini udah kelihatan belum layar ini ya? Udah ya, kelihatan ya layarnya ya? Ya, oke, mantap, mantap. Jadi hari ini kita belajar tentang seks ya. Siapa yang bisa menyadari ada dorongan seksual dalam dirinya? Coba angkat tangan. Ada, sadar ya? Yuk, yang lain? Yang menyadari ada dorongan seks di dalam dirinya, boleh angkat tangan. Abang menyadari, Bang? Nggak ada dorongan seks ya? Jangan untuk saat ini. Yang bisa menyadari lu. Masa untuk saat ini? Kalau untuk saat ini nggak mungkin lah. Tidak terlalu besar. Oke, tapi ada. Artinya bisa kita sadari. Ada di sini yang nggak bisa menyadari dorongan seksnya atau libido. Semua bisa tahu punya libido. Nah, makanya kita mau belajar ini hari ini, ya. Karena saya seorang dokter, jadi nama saya Dr. Joseph, ya, Sibarani. Saya spesialis penyakit dalam. Jadi saya bicara untuk bimbingan pranikah kita ini dari segi medis. Tapi penyadarannya adalah segi medis ini pun ada karena Tuhan ini, ya. Jadi tetap Tuhan di atas segalanya, ya. Jadi semua orang, laki-laki dan perempuan itu punya dorongan seks atau libido. Jadi dorongan seks itu sebenarnya disebabkan oleh adanya hormon yang diproduksi di dalam otak ini, GnRH. Ya, jadi otak kita ini di bagian yang tengah ini namanya hipotalamus. Ini akan setiap saat memproduksi yang namanya gonadotropin releasing hormone. Ini hormon yang secara otomatis akan diproduksi di dalam otak kita setiap saat. Lalu ini akan merangsang nanti dari hipofise ada hormon FSH dan LH. Apa ini hormon FSH dan LH? Ini adalah hormon yang nantinya bekerja di organ seksual kita. Ya, jadi untuk yang laki-laki organ seksualnya itu yang pertama adalah testis, buah jakar. Lalu adalah penis. Sementara untuk perempuan itu ada ovarium, kandung telur. Kemudian ada rahim. Lalu yang ketiga ada vagina. Oke. Si hormon yang dua ini akan bekerja pada organ seksual kita. Tapi ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki, FSH dan LH-nya ini langsung kerjanya di buah jakar. Sehingga setiap saat dia akan menghasilkan testosteron. Maka pada laki-laki, libidonya itu akan muncul setiap hari. Lebih tinggi libidonya daripada pada perempuan. Sementara kalau pada perempuan, FSH dan LH-nya itu akan bekerja di ovarium ini, kandung telur. Untuk apa? Sel telur ini akan dimatangkan. Dia akan pakai hormon ini. Proses pematangannya ini bisa 30 sampai 35 hari baru matang. Dengan kata lain, pada perempuan, dorongan seksnya, libidonya, itu yang akan muncul puncaknya itu hanya 1 kali dalam sebulan. 1 kali siklusnya. Kalaupun ada dorongan libido pada perempuan, itu karena ada kelenjar adrenal di ginjalnya yang menghasilkan testosteron. Inilah yang mendorong kita punya keinginan untuk berhubungan seks. Tapi bedanya pada perempuan, puncaknya itu hanya 1 kali dalam 1 siklus pematangan sel. Nah, kenapa kita harus tahu ini?
Jadi inilah yang menjadi akar masalah antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri. Maka nggak jarang kita lihat ya, suami atau laki-laki itu kemudian akan selingkuh. Ya, dia akan tergoda dengan perempuan lain di luar daripada istrinya. Maka kita sebut itu berzina. Nah, ketika kita berzina, berarti kita jatuh dalam dosa. Karena Tuhan tidak mau kita berzina. Oke? Kenapa jadi jatuh dalam dosa? Karena si laki-laki tidak terpenuhi dorongan seksnya tadi. Akibat tidak terpenuhi dorongan seksnya, di luar hidup kita, itu banyak ya perempuan yang memang mungkin profesi kali ya. Profesinya pelakor gitu ya. Profesinya mungkin dia cari uang dari situ. Sehingga dia lihat laki-laki agak ganteng dikit aja, nggak usah ganteng kali pun, tapi asal uangnya banyak, maka dia akan dekati itu laki-laki. Laki-laki ketika tidak terpenuhi dorongan seksnya, maka dia akan mengejar, dia mau. Sehingga dia nggak bisa lagi membedakan mana istrinya, mana yang bukan istrinya. Maka terjadilah dosa perzinahan. Sampai situ bisa memahami ya. Jadi ketika kakak, abang semua ya, adik-adik di sini ya, yang mau menikah, ini harus dipahami. Kenapa? Supaya nanti di dalam pernikahan itu, jadi dia bukan otomatis bahagia gitu. Pernikahan itu tidak ada yang otomatis bahagia. Kalau ada dalam pikiran kita pernikahan itu otomatis bahagia, pasti kita otomatis kecewa. Jadi pernikahan yang bahagia itu sebenarnya adalah hasil dari belajar. Inilah belajar kita. Ya, seksualitas. Ya, mungkin sebagian akan berkata, tapi kan nggak hanya masalah seks. Mungkin akan berkata seperti itu. Perempuan akan gampang berbicara, itu masalah kecil seks. Tapi pada laki-laki, seks ini masalah besar. Kenapa? Karena si hormon tadi, yang kerjanya itu tiap hari. Kalau pada laki-laki, nggak seperti pada perempuan. Ya, di perempuan, nah inilah perubahan hormonnya itu. Ada progesteron, ada estrogen. Jadi ketika nanti estrogennya tinggi, itu hari keberapa nih? Hari ke-15 sampai hari ke-17. Jadi itu masa subur. Ketika perempuan masa subur, sebelum haid ini, disitulah puncaknya dia akan ada dorongan seksual. Sementara nanti kalau udah haid dia, udah berubah hormonnya. Nggak selera dia. Nengok suami pun bisa nggak selera. Jadi, pada laki-laki, mulai dari hari ke-1 sampai hari ke-28, di otaknya hanya ada dorongan seksual. Pahami dulu ya. Yang perempuan, mohon tahu ini. Kami pun yang laki-laki harus tahu bahwa pasangan kami dorongan seksualnya itu kecil. Jadi ini ada progesteron, ada estrogen ya. Ini adalah hormon yang dominan pada perempuan. Satu lagi di sini ada testosteron namanya. Itu tadi yang saya katakan, testosteron pada perempuan yang memproduksi itu kelenjar di ginjal. Sementara pada laki-laki, testosteron kami diproduksi di dalam buah jakar yang selalu ada di situ. Dan jumlahnya jauh lebih tinggi. Makanya testosteron itu adalah hormon yang membuat laki-laki. Kami kayak gini karena testosteronnya tinggi. Perempuan karena estrogen dan progesteron yang tinggi. Sementara kalau laki-laki kebanyakan estrogennya, ini nih, jadi banci dia. Paham ya? Melambai dia. Nggak tegak gini. Kami tegak gini laki-laki karena testosteron. Lah, perempuan juga begitu. Makanya nggak sangar karena testosteronnya rendah. Tapi ada. Karena yang memproduksi itu kelenjar adrenal di ginjalnya. Dan ingat tadi, pusatnya itu adalah di dalam otak. Oke. Maka saya akan tunjukkan gambar otak yang lebih jelas lagi. Ya. Nah ini. Oke. Disinilah yang namanya tadi memproduksi hormon seks tadi. Jadi ini keluar tiap saat, tapi bedanya pada perempuan
efeknya itu ada siklusnya. Jadi nggak setiap hari karena ada pakai kandung telur, ovarium. Sementara pada laki-laki, setiap saat akan diproduksi testosteron. Tiap hari, di otak kami bisa seks. Bukan kami yang mau. Ini. Otomatis. Oke? Bukan kami yang mau. Perempuan, maunya pun tiap hari. Tapi nggak bisa, karena hormonnya tadi kerjanya ke kandung telur. Bisa paham? Dan kalau libido atau dorongan seks itu terpenuhi, itu akan melepaskan hormon oksitosin di sini. Itu hormon yang akan membuat kita merasa dicintai, disayang. Terus karena oksitosinnya tinggi, kita bisa jadi lemah lembut, susah marah. Tapi kalau testosteronnya tinggi, oksitosinnya rendah, akan muncul yang gampang marah. Siapa pernah merasakan kemarahan? Cowok. Pernah ya? Rasanya mau kita makan semua nih bang. Kalau udah muncul seperti itu nanti setelah menikah, berarti karena tidak terpenuhi hormon stresnya. Dorongan seksualnya tidak terpenuhi. Bisa ya? Perempuan nanti akan bilang, iya kayak mana? Dia pun nggak bisa. Kenapa perempuan nggak bisa? Ya karena dia stres juga. Ya, maka kita harus tahu hormon ini dipengaruhi oleh otak besar. Oke, apa isi otak besar kita adalah memori dan pikiran. Memori dan pikiran. Kalau memori seseorang itu, apakah laki-laki dan perempuan, senantiasa hal yang indah, maka itu akan membuat produksi hormon seksnya tadi, itu akan diproduksi dengan teratur. Indah. Tapi kalau ini udah lebih banyak mengingat hal yang negatif, yang buruk, karena ini sejak dari masa lalu nih. Jadi antara laki-laki dan perempuan sebenarnya harus ada masa kalian itu ceritakan traumanya sejak dari masa anak-anak. Ya, abang nanya sama ceweknya gitu, kamu apa sih kecewa kamu itu sejak dari masa muda dulu? Karena ada dia yang kecewa sama bapaknya. Dia menganggap bapaknya tidak seperti yang diharapkan. Lalu dia berharap suaminya nanti menggantikan peran bapaknya. Paham ya? Yang terjadi apa? Konflik. Kalau udah konflik, ini akan tambah stres. Nanti saya akan lanjutkan lagi. Pernah dengar baby blue syndrome? Ya? Baby blue syndrome itu penyakit. Penyakit oleh karena apa ini? Memorinya ini belum beres. Dia lebih banyak mengingat hanya hal-hal yang mengecewakan. Sehingga hormon stresnya akan masuk ke bayinya. Kenapa masuk ke bayi? Karena bayi itu ketika dalam kandungan, dia itu menerima darah dari ibu. Ini pembuluh darahnya. Jadi ketika seorang ibu stres, yang sedang mengandung, hormon stres yang di otaknya masuk ke dalam darah, darahnya masuk ke dalam janin. Lalu di dalam otak janin akan diproses juga hormon stresnya. Sehingga janin nggak tahu apa-apa, ikut stres di dalam kandungan mamanya. Ketika dia ikut stres, dia pun melepaskan hormon stresnya. Masuk lagi ke dalam pembuluh darah ibunya. Jadi seorang ibu yang hamil, satu kali dia dikasih stres, 2 kali lipat, bahkan sampai 3 kali lipat stresnya. Itu apa kita tahu? Supaya teman-teman yang laki-laki, nanti kalau istrinya lagi hamil, lakukan aja apa yang dia suka. Pergi kok ke sana, pergi bang. Jangan ditanya kenapa. Ya, kalau istilahnya itu disebutkan apa namanya? Ngidam. Jadi ibu yang ngidam itu karena hormon stresnya terlalu tinggi. Bukan suaminya buat stres. Banyak yang buat stres, mertua.
Ya, mertua. Apalagi? Mungkin keadaan ekonomi. Dia berpikir udah lagi hamil, maunya ada uang sekian. Tapi faktanya uangnya cuma sedikit. Stres dia. Masuk ke dalam bayinya. Ngidam dia, muntah-muntah. Sakit perutnya. Ya. Kenapa? Karena otak yang tadi yang merah ini pun juga berpengaruh ke mengatur seluruh organ tubuh kita. Ya, saya tunjukin gambarnya. Jadi, nih. Ini lambung, usus. Ini semua sarafnya keluar dari otak. Yang mana? Yang merah tadi. Itulah yang dimaksud dengan perasaan. Kalau secara medis kita sebut dia sistem saraf otonom. Sistem saraf bawah sadar. Jadi kita nggak perlu memikirkannya, tapi dia tetap bekerja. Beda dengan kita misalnya mau angkat tangan nih. Coba angkat tangan. Bisa kan? Nah, itu berarti korteks cerebri tadi yang bekerja. Bagian memori, bagian pikiran yang bekerja. Tapi sekarang coba aku bilang, bisa kalian berhentikan jantung kalian jangan bekerja? Ya bisa kan? Jadi ini adalah bagian yang sadar. Karena kita memori di sini, maka kita bisa angkat tangan. Tapi jantung, usus, lambung, paru-paru, ginjal, liver, itu semua di sini. Termasuk tadi organ seksnya. Oke, sampai sini kira-kira bisa mulai nyambung nggak? Mulai nangkep ya? Ini urgent, sangat urgent. Karena kalau kita nggak paham nanti ini, kita akan kecewa dengan semua. Yang wanita kecewa sama mertua. Kenapa kayak gitu mertuanya? Ya, nanti istri bisa juga kecewa sama suaminya. Kenapa? Karena suaminya baik kali sama mamanya. Siapa sini yang senang kalau suaminya nanti baik kali sama mamanya, sama mertua? Coba perempuan angkat tangan. Hah? Yang angkat tangan lah. Siapa yang senang? Nanti kalau kau jadi istri, senang kali kau kalau suamimu sayang kali sama mamanya, mertuanya. Apa aja kata mamanya diikutinya. Siapa yang senang? Angkat tangan. Nggak ada kan? Stres kalian berarti. Nanti sampai ada dalam pikirannya tuh gini. Kok kayak gitu ya? Suamiku itu ya. Masa lebih didengarnya? Mamanya. Ada lagi istilah gini. Janganlah dicampuri urusan rumah tangga kita. Ini kan rumah tangga kita. Nanti ngasih uang sama mamanya. Kok kasih terus sama makmu katanya. Uang-uang terus. Ya. Kalau itu ada dalam pikiran kita sekarang, berarti sekarang juga kita sedang stres. Maka harus belajar dari sekarang. Kenapa suaminya nanti baik sama mamanya? Karena suami punya otak. Berarti di dalam otak suaminya, diingatnya, baik kali mamaku dulu. Betul. Lalu istri marah. Janganlah kau baik sama makmu. Hitung dulu lah. Siapa yang duluan baik? Istri atau mama? Mama. Ya. Belum lagi kalau kita belajar firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu. Maka ketika suami menyayangi mamanya, ingat firman Tuhan. Supaya apa? Lanjut. Di tanah yang diberikan Tuhan. Berarti kalau kita marahi, sebagai istri kita marahi suami kita karena sayang sama mamanya, kita sendiri yang menghambat berkat Tuhan. Ya, sebenarnya aku kecolongan. Kecolongannya gini. Beberapa batch sebelum kalian, ada beberapa pasangan yang harus terpaksa mengalami baby blues. Akhirnya dia kena eklamsi lah, preeklamsi ya, tensinya naik ya. Kemudian bayinya harus dilahirkan dengan cepat.
Ya, padahal aku udah sampaikan gitu. Sebelum menikah, pikirkan dulu. Bukan mau membatalkan. Tapi harus kita pikirkan, misalnya sebagai perempuan ya, kamu harus pikirkan pasanganmu. Apa yang dalam otaknya? Kalau yang di dalam otaknya ini, yang negatif, suamimu pasti stres. Kalau udah suami stres, berarti hanya waktu pacarnya dia ganteng kau tengok. Nanti kalau udah menikah, akan kau lihat sisi sebenarnya dari suamimu. Lalu ketika kau lihat sisi sebenarnya dari suamimu, ada yang suka nengok muka yang marah-marah. Ada yang suka dengar suara yang marah-marah. Maka nanti sebagai perempuan ikut stres jadinya kau. Lalu kau menjalani rumah tangga dengan keterpaksaan. Kupikirnya kau baik. Menyesal aku menikah. Iya, paham. Supaya apa? Supaya nanti ketika kalian memang sudah setuju, udah sepakat mau menikah, nggak ada cerita lagi. Udah pinter. Oh, aku ingat kemarin. Manusia punya otak. Jadi yang menentukan seorang manusia itu adalah isi daripada otaknya. Paham? Baru boleh juga ditanya, kayak mana mamamu dulu sama kau? Kalau dibilang suamimu nanti calonnya, ih baik kali mamaku sama dia, siap-siaplah kau, dia akan baik sama mamanya. Tapi kalau dibilangnya, oh memang mamaku ada stres-stresnya juga, jahat juga katanya. Siap-siaplah kita disiksa sama mertua. Siap sih. Siap-siap. Jangan terkejut. Karena udah tahu. Jadi, kita sebelum menikah, isi kepala ini harus kita bongkar ini. Makanya di gereja kita, konseling pernikahan itu 6 bulan kan? Atau 3 bulan. Tapi lebih intens. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk membongkar isi kepala ini ya. Jadi nanti ambil waktu. Kalian boleh buat catatan. Trauma yang mungkin tiba-tiba bisa teringat kita sejak masa kecil. Dicatetin tuh. Ada yang sakit hati sama bapaknya, ada yang ya banyak kalau dibongkar ya. Bahkan aku pernah ketemu kasus dia sakit hati sama pamannya. Pamannya kenapa? Pamannya pernah sampai melakukan pelecehan sama dia. Itu menjadi trauma di otaknya. Lalu ketika menjadi trauma di otaknya, memang dia nggak jahat sama suaminya, enggak. Tapi jadi sakit asam lambung dia. Ketika seorang istri sakit asam lambung, suami ikut stres nanti. Bingung. Apalagi yang harus kubuat untuk menyenangkan hati istri. Si istri nanti dengan kompleks, menuntut. Suaminya kurang sempurna sama dia. Semua kurang nanti yang abang kerjakan sama dia. Padahal kita rasa kita udah lakukan yang terbaik. Tapi istri yang memang sudah menyimpan trauma masa lalu, tidak akan mungkin dia merasa kita itu baik-baik sama dia. Akan dia rasa kurang terus. Paham ya maksudnya? Ya, kalau secara simpel, obat paling gampang itu duit. Kalau di otak ini duit banyak, yang di memori, sehat ini. Nah, makanya orang sibuk korupsi. Kristen pun dia, tapi korupsi dia. Kenapa? Karena yang di otaknya duit. Tapi kalau yang di otaknya Tuhan Yesus, nggak akan korupsi dia. Maka sama dengan kita. Kalaupun nanti nggak terjelajah kita, pikiran pasangan kita, masing-masing kalian bertanggung jawab memikirkan Tuhan Yesus, masukkan Tuhan Yesus ke otak kalian. Masing-masing. Jangan suruh pasanganmu. Dirimu lah suruh. Kuncinya apa? Percaya dulu 100% sama Tuhan Yesus. Ya. Supaya apa? Supaya traumamu sembuh. Karena trauma ini berhubungan dengan ini. Ini berhubungan dengan seksual. Seksual berhubungan dengan laki-laki yang setiap hari akan didorong dengan seksnya. Lalu perempuan dengan traumanya. Karena trauma dia hilang dorongan seksnya. Akan terjadi tuh.
kalau kita nggak paham. Nanti perempuan pakai alasan, sakit kepalaku. Kita laki-laki udah pengen kali, ya kan? Kalau udah pengen kali, bang, aduh, sakit kepala, bang, kalau nggak terpenuhi. Ya, makanya saya ajarin ini sama kita supaya apa? Laki-laki sadar. Kalau kita tahu bahwa kalian itu akan punya dorongan seks tiap hari yang muncul tiap hari, ya, maka lihat istrimu, anggap dia sebagai orang yang lemah, hormati dia sebagai orang lemah. Dengan kata lain, lakukan aja apa mau istrimu. Ya. Uang kasih semua sama istrimu. Kasih semua. Supaya apa? Supaya senang otaknya. Kalau senang otaknya, hormon GnRH tadi akan stabil. Ya. Kalau udah terpenuhi itu, oksitosinnya naik. Kalau oksitosin naik, kita akan merasa dicintai. Nggak ada perasaan yang kita kejar selain perasaan bahagia dan gembira dalam hidup ini. Pasti setuju ya? Kita pasti mau berumah tangga karena berpikir dengan berumah tangga kita akan bertambah bahagia. Tapi itu bukan otomatis. Itu adalah pemahaman. Ya puji Tuhan kalau kalian itu komit untuk berumah tangga. Berarti tujuannya adalah supaya punya anak, betul? Untuk apa kita punya anak? Tahu nggak? Supaya mempercepat jumlah orang percaya sehingga jumlah sorga nanti bisa terpenuhi kuotanya. Iyalah, ngapain ku pikirkan orang lain? Kau mau percaya Yesus, enggak urusan kau lah, aku bilang. Tapi kalau anakku, apapun akan ku perjuangkan supaya anakku bisa percaya Yesus. Supaya apa? Karena aku percaya kita hidup bukan di dunia ini saja, sementara dunia ini. Nanti ada sorga yang kekal. Tapi ada juga neraka yang kekal. Kalau tempat di neraka nggak ada batas itu. Mau berapa banyak pun akan masuk. Kan udah dibilang kan? Neraka itu luas. Mau berapa pun tertampung di neraka. Tapi sorga ada batasnya. Itu makanya kita sekarang harus semangat menikah. Buatlah anakmu sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Ya itu tadi. Supaya kau pikirkan anakmu. Gimana supaya anakmu percaya Tuhan Yesus. Supaya nanti sama-sama lagi balik di sorga. Gitu. Dan kalau di sorga selama-lamanya bahagia. Udah, paham? Maka pertanyaannya sekarang, sudahkah kita masing-masing menyadari trauma kita? Oke? Coba pikirkan sebentar. Udah sadar belum traumanya? Apa? Kadang-kala kita berpikir dengan berumah tangga mau mengobati ini. Salah! Ya. Kenapa kau suka sama dia? Ya, nyaman aku kalau di samping dia. Iya, karena masih pacaran, gue bilang. Sebagai pacar, siapapun akan nyaman. Karena kalau udah gak nyaman, pasti putus. Kalau udah menikah, apa mungkin dia nyaman terus tiap hari? Gak mungkin. Kenapa? Karena tiap hari akan masuk ke otak. Banyak kejadian, ada yang bekerja, ada yang... Pokoknya semua persoalan masuk ke otak. Tak, 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 tak. Bisa nyaman. Mana bisa nyaman lagi? Suami stres. Istri stres. Hah? Ada yang gak stres? Gak ada. Lalu kalau orang stres ketemu stres ngapain? Perang dunia. Kalau udah perang dunia, apa yang terjadi? Ya habislah hormon seksnya. Lalu laki-laki tadi yang memang dia dorongannya itu tiap hari muncul, tambah pemarah laki-lakinya. Doakanlah supaya suami nanti nggak punya uang banyak. Iya. Kalau udah berantem terus rumah tangga ya, doakan aja supaya suamimu nggak punya uang. Jangan makin kau doakan dia supaya banyak uang. Bahaya kau. Kenapa? Ditampung dia di luar sana sama pelakor. Paham ya? Maka dari situ kita bisa belajar. Oh, jadi itu maksud Tuhan ya. Maka nggak dibuatnya aku kaya kali ya, misalnya. Ya bisa bayangkan lah. Kalau kita kaya kali, katakanlah itu dari warisan orang tua. Tapi dalam rumah tangga cekcok terus. Nggak ada damai sejahtera.
Kemana uang ini? Ya akhirnya jadi perselingkuhan lah. Jadi kalau kita udah banyak kali uang nanti, harus makin dekat sama Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu. Karena kalau nggak kita pakai nanti uang kita itu untuk memuliakan Tuhan, pasti berantem kita. Anggap ya, jadi menikah. Coba, aku tanya sekarang. Siapa di sini yang jadi menikah angkat tangan? Wis, paten. Mantap. Udah ya? Tadi udah dijawab pertanyaan sendiri ya. Berarti semua menyadari pasti ada trauma. Kita trauma dulu mungkin waktu melihat papa mama kita berantem, trauma ya. Kita trauma mungkin dengan persoalan antara papa dan mama kita trauma ya. Kita trauma dengan apa? Masalah keuangan ya. Kalau dari mulai kecil dia hidupnya itu serba kekurangan dalam hal duit, itu otak anak pasti trauma. Karena apa? Karena dia merasakan kekurangan uang. Tapi kalau kita nggak merasakan itu, ya bersyukurlah. Aku bilang, bersyukur. Maka pasanganmu nanti tanyalah, apa traumamu? Ya, ada yang udah pernah nanya pasangannya, traumanya apa? Coba angkat tangan yang pernah nanya. Pernah kan? Nggak pernah, Bang? Itulah dia. Makanya namanya love is blind, ya kan? Cinta itu Cinta itu gini Bang, membelalak. Tengok semua. Apa traumamu? Dan itu akan mengganggu sampai kepada fungsi seksual. Sampai nanti kita akan kesulitan punya keturunan. Ya, karena hormon-hormon itu semua yang berperan nanti dalam hal untuk bisa terjadi pembuahan. Ya, sampai terjadi pembuahan itu tergantung dari pikiran. Ditambah lagi nanti kecewa sama, semualah kecewa. Artinya gini, kalau kita masih orang yang gampang kecewa, saranku ya, gak usah lah menikah. Ini di atasnya juga udah gitu nih, siklus hormon, wanita, dan mood. Laki-laki, kenali nanti perempuanmu itu. Mood-moodan itu. Ada harinya dia akan mood-moodan. Di mana? Di sini. Di fase luteal. Hari ke-18 sampai hari ke-28. Ya, ini pasti dia gampang sedih. Obatnya gampang, Bang. Kasih duit. Ya itu kan. Makanya tanggal gajian di akhir bulan. Cuma kan nggak semua pas tanggalnya begini. Ya, makanya laki-laki harus kasih aja semua uangmu, biar kau nggak pening. Ini kau jatah pula nanti istrimu. Jangan. Yang wajar dijatah itu kita laki-laki loh. Laki-laki wajar dijatah. Tuh, mantap tuh. Mantap. Gue banget ya. Kenapa? Kalau laki-laki nggak dijatah, bahaya. Nanti bergaya-gaya kita. Kalau bergaya-gaya kita ditengok sama perempuan lain. Abang ini memang nggak ganteng kali, tapi kayak banyak duitnya. Ya. Kalau kalian mau punya rumah tangga yang bahagia, laki-laki berikan dirimu diatur sama istrimu. Bukan takut istri. Tapi karena kau paham, ini ada fase ini. Jadi cuma di sini ya dia bahagia dan aktif. Oh, di sini. Lumayan lah. Hari ke-6 sampai hari ke-17. Berkali kan? Berarti cuma berapa hari? Di sini dia cemas, depresi ringan, ya kan? Di sini lelah, mudah marah. 5 hari dia nanti lelah-lelah, mudah marah. Baru hari ke-6 agak kayak semangat kita tengok dia kan? Masuk lagi pas ovulasi dia, bahagia kali dia. Tapi udah datang bulan dia nanti muncul lagi nih ya. Nah, kuncinya di sini. Isi otak. Kalau otak itu diisi dengan hal yang positif, ini nggak ada ini. Dia nggak lelah lagi. Ini menjadi otomatis. Paham ya? Ini adalah ketika nggak diisi otak itu dengan hal yang positif. Makanya sebenarnya paling gampang itu mengisi hal positif ya dengan
Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan yang baik. Dan yang gak berubah selama-lamanya. Benar? Ya, ini aku ambil dari ChatGPT. Mana dia? Aduh, hilang gambarnya. Ntar loading. Jadi kalau kalian buka di ChatGPT, apa yang terjadi di dalam otak manusia ketika mengingat Tuhan Yesus, maka hormonnya itu semua akan naik, hormon yang bahagia itu. Bayangkan, memori. Otak manusia itu hanya memori. Isi kepala kita ini ingatan ini, memori. Kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah hasil dari memori kita. Jadi kalau kita bahagia hari ini, ya karena banyak mengingat hal yang bahagia sejak dulu. Tapi kalau kita harapkan kita bahagia juga terus selama-lamanya, nggak mungkin kan? Makanya harus kita ingat Tuhan Yesus. Ingatlah salib. Untuk apa disalib Tuhan Yesus? Oh, karena Tuhan sayang sama aku. Oh, karena dia menanggung penderitaanku. Oh, karena dia menebus dosaku. Oh, karena dia menyembuhkan segala penyakitku. Maka kalau kita ingat Tuhan Yesus, nih yang pertama, dopamin meningkat. Ada rasa sukacita, ada rasa inspirasi. Ya, kalau anak sekolah jadi rajin belajar dia. Kalau kita yang laki-laki nanti bekerja, rajin kau bekerja. Kayak aku nih, rajin aku. Terasa nggak aku rajin ini? Nah, terasa kan? Iya, kalau ditanya, kalau dipikir-pikir gimana aku harusnya rajin ya? Tadi pagi aku berangkat dari Medan jam 8:30 pagi ke Siantar. Khotbah di Siantarnya aku jam 10. Sampai jam 12. Langsung pulang ke Medan. Ku antar mobilku ke rumah, naik sepeda motor ke sini. Karena lebih lama nanti kalau naik mobil. Tapi bisa aku semangat. Kenapa? Karena yang di otakku cuma ini yang mau aku bilang. Aku cuma mau bilang setahu ini. Hidup sesusah apapun, hidup sepahit apapun, kalau ini yang kita masukkan ke otak kita, udah beres. Jadi, secara ringkas, ya udah, segala trauma kita, segala kekecewaan kita, itu sembuh. Kalau memang Tuhan Yesus yang masuk. Kemudian ada serotonin meningkat. Ada rasa damai, ada rasa tenang. Mau? Damai dan tenang hidup ini? Ya? Ingat aja Tuhan Yesus. Jangan ingat mertuamu. Ya? Hah? Artinya gini, kalau memang apapun dilakukan, ya udahlah. Bersyukur aja masih hidup. Kenapa? Karena kalau kita masih hidup, ya karena Tuhan Yesus. Maka ingatan itu yang masuk. Ada oksitosin, ini hormon cinta ini. Ya, kalau sekarang kalian pasti tahu rasanya jatuh cinta. Siapa tahu rasa jatuh cinta? Angkat tangan. Angkat tangan lah, tegas lah. Ini kayak nggak cinta pun kalian. Angkat tangan. Ya, siapa tahu rasa jatuh cinta? Ah, abang angkat tangan. Udah, enak nggak? Menurut kalian, ya, bisakah rasa ini terus ada? Jawab jujur. Yang bilang rasa ini bisa terus ada sampai kita mati, angkat tangan. Angkat tangan lah. Yes. Sisanya pasrah. Pasrah sih. Mana mungkin. Kata orang sana kayak gini. Kata orang sana kayak gini. Orang yang di sana itu mengalami itu karena dia nggak belajar ini. Gak belajar ya. Kan banyak kita dengar. Masih umur 50, udah pisah kamar. Ditanya nanti alasannya kenapa? Bau, katanya. Kayak mana gitu gue bilang. Dulu waktu umur 20-an wangi gue bilang. Tiba-tiba umur 50 jadi bau. Gue bilang, gue bilang. Jadi itu bukan maunya dia bau ya. Lihat ya. Itu semua muncul karena ini. Otak tadi. Ya, karena yang dialaminya dari pasangannya terlalu banyak hal yang mengecewakan tadi. Sehingga jadi bau suaminya. Ih, bukan karena jarang mandi. Sebenarnya kalau kalian pun nggak mandi sekarang, disuruh apapun pasti maunya itu. Orang lagi cinta kali. Ini, karena tiap hari yang dia lihat persoalan.
tiap hari yang dia dengar hal yang negatif, maka ini akan hormon stres yang muncul. Wangi pun akan dibilang bau. Anggap ya. Jadi kita dengan penyadaran ini, kita harus aktif. Kitalah yang membuat kita bisa bahagia sampai mati. Sampai maut memisahkan. Ya. Siapa di sini kalau nanti pasangannya jauh-jauh ya, meninggal, dia akan berpikir menikah lagi? Enggak. Yakin kalian? Jangan pura-pura lah. Tapi aku yakin, belum tahu kalian rasanya. Tapi aku mau bilang, kalaupun nanti karena meninggal pasangan kalian, jangan menikah lagi. Kenapa? Karena kalau pasangan kita masih muda meninggal, itu berarti karena dia stres. Paham? Siapa yang buat stres? Ya, yang masih hidup lah. Anggap. Ada orang gitu. Ya kan udah meninggal ya suamiku. Jadi aku kawin lagi. Lalu dia datang. Berobat. Berarti karena ya berarti kau sendiri yang membuat sakit. Aku bilang. Kau berpikir diganti suamimu yang dulu. Sehingga kau jadi bahagia. Ternyata udah kau ganti pun suamimu. Walaupun karena dia udah mati. Ternyata sama sah. Karena kalau suamimu cepat kali mati. Karena suamimu stres. Ya, apalagi kalau kita cerita cerai hidup. Maka aku nggak akan mau berdebat. Oh, dia kan cerai mati. Dia kan cerai hidup. Cerai hidup yang nggak boleh menikah lagi. Cerai mati jangan ngapain kita berdebat itu, gue bilang. Kau sadari aja. Hati yang gembira adalah obat. Kenapa hati gembira obat? Karena yang mengontrol seluruh organ tubuh kita di sini. Makanya waktu kita marah, jantung kita berdebar-debar nggak? Iya ini. Ini dari otak. Sel saraf di sini, tapi di bawah pengaruh ini. Sistem saraf otonom. Perasaanmu. Kalau perasaanmu bahagia, jantungmu ikut bahagia. Lega deh. Hah? Napasmu pun enak. Karena paru-paru itu juga dikontrol dari otak. Plong aja. Tarik napas itu bisa sikit-sikit aja gitu. Tapi kalau lagi stres, mau kita ambil semua udara. Betul? Ya? Jadi kalau nanti kita lihat pasangan kita sakit, oke? Tindakan pertama adalah berdoa. Supaya apa? Supaya ingat Tuhan. Udah kita ingat Tuhan, baru tenangkan pasanganmu. Saya. Lalu kalau dia masih juga, ya udah bawalah ke UGD. Tapi dia harus merasakan nyaman dulu dengan kita. Kalau nanti dia dapatkan nyamannya karena dari UGD, langganan lah nanti. Siki-siki ke UGD. Siki-siki ke UGD. Ya. Jadi laki-laki, ya mungkin itulah tujuan Tuhan ya, dan pasti itulah tujuan Tuhan. Membuat laki-laki ini harus tiap hari hormon seksnya, supaya, ingat ya, berapa banyak kita laki-laki merasa tergantung dengan perempuan? Keren nggak? Ketawa dulu aku kalau gitu. Ya. Abang tergantung perempuan nggak? Ya kan? Setuju kan? Setuju? Setuju? Makanya bahagiakan istrimu. Mau marah pun kamu, jangan lampiaskan sama istrimu. Kalau kau lampiaskan sama istrimu kemarahanmu, dia akan stres. Yang harusnya kamu bisa terpenuhi kebutuhanmu nanti, jadi nggak terpenuhi. Makin stres kau. Nah, makanya ada orang berpikir pulang ke rumah lama-lama. Kenapa? Karena dia mau lampiasin dulu di luar. Ada yang ke kafe lah, ada yang inilah. Tapi jangan lupa, ketika seorang suami pulang lama, siapa yang stres?
Ah iya. Kalau istri stres, siapa yang stres juga? Suami. Itu akan balas-balasan itu. Ya, balas-balasan. Oke, sampai situ. Ada mau bertanya? Silakan. Dasarnya otak ya. Dasarnya bukan inilah kejadian-kejadian di dalam otak gitu kan. Gak usah aku jelaskan semua, pening nanti kalian. Kuncinya yang menentukan itu adalah memori. Ingatan. Ingatan itu ditentukan oleh apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, makan, apa yang dicium, hidung, apa yang terasa di kulit. Maka kalau laki-laki, kau pukul istrimu, pak! Ini tersimpan di otaknya. Kalau udah tersimpan di otaknya kau pernah mukul istrimu, habislah kau. Gak cinta dia sama kau. Ya, kalau dia gak cinta sama kamu, siapa yang habis? Kan kita yang habis laki-laki kan? Itu masih pukulan. Ketika suaramu keras sama istrimu, habislah kau. Diingatnya. Sakit rasanya. Sakit nggak kak? Ya jujur lah, sakit nggak? Yang merasa sakit kalau mendengar suara keras, angkat tangan. Ya laki-laki jangan ikut lah. Laki-laki ikut pula. Ya memang. Tapi maksudnya, kita itu laki-laki kan kuat loh. Kita itu laki-laki, karena ada buah jakar, kita punya testosteron banyak. Testosteron banyak itu akan membuat kita berani, ya, kuat. Kalau orang itu nggak bisa banyak testosteronnya. Karena emang produksi itu hanya kelenjar adrenal dari ginjal, kecil kelenjarnya. Anggap. Ya, jadi maka aku bilang tadi, laki-laki sebagai seorang suami harus punya rasa ketergantungan sama istrinya. Kalau dia udah kehilangan rasa ketergantungan sama istrinya, bahaya. Kita pasti akan jatuh dalam dosa perzinahan. Kalau udah masuk dalam dosa perzinahan, mau mengharap berkat dari mana kita? Akhirnya dilakukan apa ya? Korupsi lah. Karena Tuhan nggak memberkati lagi pekerjaan dia. Maka dia anggap dia perlu uang. Dari mana dia ambil? Ya korupsi dia. Maka kalau orang yang bahagia dalam Tuhan itu nggak akan korupsi dia. Untuk apa dia korupsi? Ya. Kalau orang bahagia dalam Tuhan, dia nggak akan main perempuan. Kenapa? Jadi setelah melakukan hubungan suami istri, oke, itu akan menaikkan serotonin di otak untuk laki-laki. Maka akan ada fasenya nengok perempuan pun nggak selera kita. Karena sudah terpenuhi hasratnya. Itu biasanya aman sekitar 24 jam. 24 jam. Hah? Makanya kalau udah nggak terpenuhi itu tadi, nah sekarang giliran perempuan. Ya kalaupun suamimu nggak sadar, kalian kan sadar, ya. Memang kalau hormonnya tadi itu nggak cukup testosteronnya, itu kering semua, vaginanya kering. Akibatnya apa? Sakit dia. Jadi ketika penetrasi, sakit, menyakitkan hubungan suami istri itu. Yang kita mau hubungan suami istri kan enak. Tapi karena kering dia, akibat hormon stresnya tadi di sini terlalu tinggi, akibatnya apa? Nggak enak jadinya hubungan suami istri. Tambah stres lagi. Jadi tiap hari, dua-dua bertanggung jawab sebenarnya. Tapi karena berhubung suamimu udah salah pilih ya kan? Boleh salah pilih kan? Masa? Kalian pikir udah benar kali pilih kalian ini? Kan udah, tadi udah aku tanya, jadi menikah, jadi kalian bilang. Udah sementara kalian pun belum tahu trauma masing-masing. Tapi berani bilang jadi. Maka supaya tidak salah pilih kita anggap ini, itu tadi kita pelajari otaknya ini. Maka perempuan, sama. Dekatkanlah dirimu sama Tuhan. Percayai Tuhan aja. Pasangan pun jangan kau percaya.
Karena kalau pasanganmu yang kau percaya nanti, kau tanyai terus nanti dia, di mana kau? Karena kalau pasanganmu yang kau percaya nanti, kau tanyai terus nanti dia, di mana kau? Ngapain kau? Sama siapa kau? Mana uangnya? Siapa tahu rasanya kalau nggak dipercaya? Coba angkat tangan. Yang tahu rasa ketika kita tidak dipercayai. Oke, setuju nggak kalau rasanya itu menyakitkan? Padahal kita nggak buat itu. Tapi rasa tidak dipercayai itu sudah cukup menyakiti otak ini. Karena akan masuk di otaknya gini. Nggak dipercaya istriku aku. Termemori dia. Istriku nggak percaya sama aku. Nah, terhubung dia ke sini. Stres dia. Jadi jangan main-main. Itulah yang disebut dengan cemburu. Ya, termasuk tadi. Istri cemburu karena suaminya baik sama mamanya. Kalau orang lain wajar lah bang, abang pun ah. Wajar nggak? Wajar dong. Kalau kita baik sama orang, tapi sama istri sendiri nggak baik, itu namanya kurang ajar kita. Bukan baik itu. Dan itu yang terjadi juga pada kenyataannya ya. Contoh misalnya hamba-hamba Tuhan, pendeta. Di mimbar dia, wah lembut. Wah, ya shalom, ya kan? Sampai ke rumah, jadi singa dia. Alasannya capek. Capek ngapain gitu loh. Capek melayani jemaat. Loh, kalau tadi memang itu profesinya, lain cerita ya. Ya sudahlah, istri menjadi penopang, penolong. Tapi kadang-kala istri pun belum beres di otaknya. Udah tahu memang itu kerja suaminya. Ini contoh nih. Ada yang polisi sini? Nggak ada? Yang polisi? Laki-laki ada? Nggak ada ya? Yang tentara nggak ada? Nggak ada. Itu adalah salah satu pernikahan yang akan banyak traumanya. Kenapa? Si istri akan merasa suaminya kurang perhatian sama dia. Apa contohnya? Masa aku WA nggak langsung dibalas katanya. Aku bilang, kalau kau sayang sama suamimu, ketika di WA-nya lebih bagus nggak dibaca WA kau. Kalau dibaca WA-mu kena tembak deh sama bandit, aku bilang. Iya kan? Lalu masa mau pulang, pengen cerita-cerita sama suamiku. Masa kami nggak pernah cerita-cerita sama suami lagi? Iya, suami kau baru bertempur. Aku bilang. Mau cerita apa kau? Nanti ceritakan semua apa yang dirasakannya, kau pun stres, aku bilang. Iya. Artinya, itu tadi, ketika pernikahan itu dimulai bukan dengan mempelajari otak ini, stres pernikahan itu. Sakit. Ya. Jadi aku berharap, kenapa aku semangat ikut bimbingan pranikah ini, mengajar, ya karena yang kupikirkan, nanti kalau kalian punya anak kalian banyak, ya kan? Makin cepat penghuni sorga kan? Cepat dah sorga. Itulah kalau ditanya sama aku. Jadi penginjilanku lebih banyak lagi. Berapa anak kalian nanti? Amin. Ya, oke, ada pertanyaan? Jadi efek hormon stres itu penis, ya, penis akan mengeras. Kenapa harus mengeras penis? Karena penis harus menekan bagian vagina. Maka kita harus tahu, penis itu mengeras ketika ada namanya nitric oxide. Nitric oxide ini akan melebarkan pembuluh darah di penis. Lebar dia. Tetapi, ketika kita mengalami stres yang laki-laki, hormon stresmu itu akan menyebabkan pembuluh darah mengecil. Maka ketika laki-laki stres, ini nggak bisa mengeras. Apa dampaknya? Kalau kalian perempuan udah pengen ketemu sama penis yang lembek, stres kalian. Nah. Kuncinya di mana? Pakai Viagra? Ya enggak lah. Masa pakai obat kuat? Bilang. Lah. Otaknya lebih bagus sih, bilang. Kalau pakai Viagra udahlah kakek-kakek aja pakai itu ya kan. Siap itu mati dia. Kenapa? Karena Viagra tadi secara tak langsung dia nyerang ke jantung. Maka banyak yang mati. Tapi kalau kalian udah paham, oh di otak semua ya.
kuncinya ya. Dan sederhana, kita nggak perlu pelajari hukum positif ya, law of attraction segala macam tuh. Nggak perlu, kita nggak perlu itu. Kita cuma perlu tahu Tuhan Yesus sudah mati buat kamu, buat saya. Salib. Setiap lihat salib, waduh terima kasih Tuhan Yesus. Karena pengorbananmu di kayu salib, aku hidup sampai sekarang. Itu aja. Kalau udah diingat pengorbanan Tuhan Yesus, mau apapun trauma kalian, beres. Mau lagi nggak ada duit pun kalian ingat Tuhan Yesus aja lah. Beres itu. Beres. Jangan tanya sama aku kayak mana, ya kan? Ya Tuhan yang membereskan, bilang, bukan aku. Kadang-kadang kan kita mikir gitu nih. Lagi ada persoalan. Kita berpikir persoalan ini harus ada jalan keluar. Sekarang. Jangan. Percayakan sama Tuhan aja. Kalau kita percayakan sama Tuhan, walaupun ada persoalan, perasaan kita bisa tenang. Kalau kita perasaannya tenang, suami istri bisa menghasilkan kebahagiaan. Dengan apa? Ya berhubungan suami istri lah kalian tiap hari. Kok gini nih aku? Kak, obat stres itu bukan suami istri. Nangkep? Obat stres itu adalah hubungan suami istri. Tapi hubungan suami istri tidak bisa dilakukan kalau stresnya nggak ada solusi. Solusi stres itu cuma satu yang pasti, Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Bisa. Ada orang akhirnya dia pakai narkoba. Supaya apa? Supaya bisa hubungan suami istri. Akhirnya diterima sama istrinya. Ya udahlah, pakailah. Daripada tak bisa berhubungan seks. Ngeri. Oke. Udah. Belum ada mau bertanya juga? Ayo, silakan. Ya, silakan. Ini kan mengenai Trauma. Kan ada mungkin di masa kecilnya tadi Kecewa. Ya. mungkin Bapaknya, mamanya, ya. terus Dibully, bisa. bully apa. Nah, pada saat sudah masuk ke dunia nikahan, Ya. mungkin dapat dia suami yang Kasar. juga, Ya. atau mungkin dapat suami juga yang belum pernah merasakan hal yang Sama, ya. Bagaimana seorang laki-laki itu Ya. untuk membuat oke lah mungkin dalam segi keuangan kurang gitu. Ya. Untuk mengatasi itu si laki-laki itu Harus bagaimana? gitu. Yang biar jangan terjadi lagi permasalahan yang pernah dihadapi masa kecil. Jadi sama kayak tadi gue bilang ya, solusi itu sebenarnya harus ada di otak. Maka nggak ada solusi selain Tuhan Yesus, itu yang persoalan. Berarti kita belajarlah. Pelajari semua tentang Tuhan Yesus. Pelajari semua. Tujuannya supaya masuk ke otakmu. Pelajari Tuhan Yesus disalib, pelajari Tuhan Yesus melakukan mujizat, pelajari apa yang dibilang Tuhan Yesus. Semua Tuhan Yesus pelajari. Supaya kau nanti menjadi serupa dengan Kristus. Kalau kau serupa dengan Kristus, dilihat sama istrimu yang trauma. Paham? Nggak ada mungkin yang mengajarkan Yesus sama dia. Maka tanpa diajari, dia lihat sosok Yesus melalui kau. Beres. Ya, pasti. Solusi paling cepat itu Yesus. Paling cepat itu. Kita mau suka atau nggak suka, mau kita anggap aneh. Nggak bisa. Memang hanya Yesus. Hanya Yesus. Kalau yang lain nggak ada solusi. Kita boleh berobat ke dokter. Dokter akan kasih obat penenang misalnya. Obat penenang itu sementara aja kerjanya. Katakan 20 jam. Dia makan 1 tablet. 20 jam akan kita lihat dia. Udah tenang istriku misalnya. Udah tenang suamiku karena makan obat penenang. 20 jam. Besok makan lagi lah. Karena masih di sini traumanya. Kalau terus-terus dia, lebih dari 2 bulan, ini ketergantungan. Solusi di otaknya cuma obat. Itu namanya ketergantungan obat. Kita harus tahu, ketika obat penenang itu kerja di otak, ini akan rusak selnya. Kalau udah rusak nanti selnya ini, hidupnya pun rusak. Tangkap ya? Jadi, solusi itu hanya boleh satu, Tuhan Yesus.
Kalau solusinya obat, kita ketergantungan obat. Apalagi kalau solusinya uang, nanti kita jadi korupsi, mencuri. Apalagi kalau solusinya itu adalah hubungan seks, nanti akan terjadi perzinahan, perselingkuhan yang terjadi. Kita akan anggap perselingkuhan itu biasa. Tapi memang sedih lah kita lihat ya. Kalau kalian nonton film-film Netflix itu ya, ngeri. Otak manusia dikasih solusi. Ya, makanya LGBT ada. Ya, LGBT itu apa? Karena solusinya itu adalah ketika lawan jenis tidak membahagiakan, solusinya sesama jenis. Lalu kalau orang yang punya solusi, kita serang, marah dia. Dia merasa itu hak dia untuk bisa memperoleh solusi di otaknya. Ya dengan sesama jenis katanya. Apa masalah kau? Ngeri kan? Maka kita harus menjaga anak kita. Sebelum kita jaga anak kita, jaga diri kita. Dengan cara apa kita menjaga diri kita? Yesus. Anggap ya. Jadi udah bisa. Jadi menikah. Jadi kau harus ingat pernikahan itu adalah panggilan untuk beranak cucu. Dan yang menyuruh kita beranak cucu itu Tuhan. Bukan bapak kita, bukan mama kita. Bukan kita juga. Kita pun nggak tahu apa tujuannya. Yang kita tahu di otak cuma hormon seks. Kalau ditanya orang normal, tujuan pernikahan adalah supaya dia punya pasangan seksual. Karena kalau pasangannya ganti-ganti, banyak risiko. Bisa HIV, bisa penyakit menular seksual, penyakit yang ada. Apa maksud kita menikah? Sebelum kita menyadari bahwa maksud dari pernikahan ini adalah permintaan Tuhan, kita nggak akan bisa mengalami rumah tangga yang membahagiakan. Akan salah semua nanti rumah tangga kita. Ya. Makanya aku bilang, jangan takut salah pilih, pasti salah pilih. Aku pun karena kalau datang egoisnya, pasti aku pikirin, kok sama dia gue. Ya, itu akan masuk pikiran solusi aneh-aneh itu. Andai kata aku nggak sama dia, andai kata aku sama pacarku yang sebelumnya, andai kata aku bilang. Semua berandai-andai otaknya. Andai kata mertuanya udah mati, gitu ya. Aku pikir solusi mertua mati, nggak ada. Kalau solusimu adalah ketika punya mertua misalnya, ya kan, mertuanya menyakiti hati kita. Kalau solusi kita adalah mertuanya bertobat, kau harus ingat ini gambar otak, supaya nggak mikir kapan lah mertuaku bertobat. Dari gambar otak ini, coba kalian simpulkan, bagaimana caranya supaya manusia bertobat? Tahu nggak? Bisa disuruh bertobat manusia? Tak bisa. Itu harus penyadaran dia akan Tuhan Yesus tadi. Lalu siapa yang mau menyampaikan Yesus sama dia? Hah? Siapa yang paling dekat lah? Ya menantu lah. Berarti menantu harus hidup sama seperti Yesus. Supaya mertuanya melihat ada Yesus di diri menantunya. Karena dilihatnya Yesus di menantunya, masuklah Yesus ke dalam otak mertua. Jadilah mertua menjadi seperti Kristus. Ya. Tapi kalau doa kita, Tuhan, kok kayak gitu mertuaku? Tuhan bingung mau jawab apa. Emangnya aku yang buat katanya. Otak manusia ini semua adalah hasil proses kehidupan, bukan Tuhan yang buat. Otaknya Tuhan yang buat. Tapi dunia ini, ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan otaknya ini kosong. Kosong. Lalu ketika dalam kandungan ibunya, masuk memori mamanya sama dia. Jadi kalau kau ketemu dengan orang yang jahat kali kau bilang, tenang aja, bukan salah dia itu. Salah mamanya. Baru mikir lagi, kok mamanya yang salah. Pak, berarti yang salah memang dunia ini udah salah. Tapi bukan Tuhan sengaja ciptakan dunia yang salah. Tuhan ciptakan semua baik. Manusia itu sendiri yang tidak mau mencari tahu apa tujuan hidupnya. Nggak pernah pun bertanya, siapa yang menciptakan aku?
Ya kan? Coba kita tarik napas sekarang. Siapa yang ada napasnya? Angkat tangan. Kenapa nggak angkat tangan abang? Ulang ya, semua. Karena aku guru. Coba tarik napas sekarang. Yes. Siapa yang ada napasnya angkat tangan. Nah, sekarang aku minta pikirkan. Dari mana nafas kita? Baru aku tanya. Siapa yang udah tahu? Dari mana napasnya? Angkat tangan. Ya, aku anggap kalian nggak tahu ya, karena nggak angkat tangan. Miris nggak? Manusia itu hanya bisa hidup ketika oksigen masuk ke sini. Dan udah berapa banyak oksigen yang kita tarik? Bukankah setiap saat kita bernapas ada oksigennya? Atau belum pernah kalian merasakan gak ada oksigen? Biar kita buat. Hah? Ada Indomaret di situ. Beli nanti plastik Indomaret. Hah? Ambil oksigen itu, ambil. Baru tutup yang sini. Hah? Ikat sedikit. Bernapas kalian dari plastik itu. 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Mungkin ke 8 kali kau bernapas, sudah habis kandungan oksigennya. Baru kau tahu rasanya. Ketika oksigen itu nggak masuk ke otakmu, meronta-ronta kau. Kita mau kejang, kita mau Tapi kalau kita pernah sakit kepala, saya pernah sakit kepala. Nah, itu contoh itu. Kurang oksigen otaknya. Dah. Lalu pikirkan. Dari mana datang oksigenmu? Fotosintesis. Dari mana fotosintesis? Dari matahari. Dari mana matahari? Siapa yang ciptakan? Kita tidak bisa menyediakan hal yang paling kecil. Kecil kali loh oksigen tuh. 1 molekul oksigen berapa ukurannya? Entah berapa mikron lah itu, nggak tahu aku bilang. Pokoknya nggak nampak mata. Inilah nggak nampak kita oksigen. Tapi ada. Bayangkan. Kita lihat aja nggak bisa. Boro-boro menciptakan. Pernah terpikir Tuhan ciptakan itu? Kalau terpikirkan kita Tuhan ciptakan itu, berarti udah masuk Tuhan Yesus kotak kalian. Kalau udah masuk Tuhan Yesus ke sini, aman. Hah? Hah? Itulah gunanya konseling. Supaya sadar. Hitung berapa banyak napas. Berarti kalau kita bisa hidup sampai sekarang, siapa yang kerja? Tuhan. Bukan karena kita kerja. Coba angkat tangan. Goyangkan. Bisa goyang? Pikirkan. Kenapa bisa goyang tangannya? Kenapa bang? Cepat jawab. Cepat. Ah kan? Karena otak kan? Bang, otak abang kenapa bisa hidup bang? Siapa yang buat? Berarti ini kenapa bisa goyang? Karena Tuhan, bah. Kita nggak boleh bilang karena otak kita. Karena bukan kita yang buat otak kita. Kalau kita ingat betapa baiknya Tuhan, aduh, enak kali hidup ini. Tapi pula yang kita ingat orang lain. Kenapa dia kaya? Udah sakit kau bilang. Berobatlah. Makanya nggak bisa habis pasien kan? Karena itu. Iya, banyak sakit. Orang lain yang banyak duit, dia yang sakit. Aduh, minta ampun. Paham? Jadi modal kalian, 1, Tuhan Yesus. Udah itu aja. Kalau modal itu sudah kalian terima di otak ini, beres. Beres. Enak kali kalian nanti. Tambah lama, tambah cinta kalian sama pasangan kalian. Aku menikah 2010. Berarti hari ini udah 15 tahun. Kalau ditanya perasaanku jujur, lebih cinta sekarang daripada dulu. Aku tak pernah membayangkan 1 hari pun gak sama istriku tidur, biar kalian tahu. Tak pernah.
Yang kami karang sekarang, mana ya kita beli nanti ya rumah kecil aja untuk kita dua ya. Oke, aku bilang. Sementara banyak orang di luar sana takut rumah kecil. Kenapa? Nanti jumpa kau aja katanya. Kesini jumpa mukamu sih kak. Nggak ada tempat menghindar. Gak ada menghindar. Kemana aku menghindar? Iya. Ini pokoknya asal aku tengok dia aman. Aku senang kalau udah libur di rumah. Waduh, cuma berdua-dua aja kami duduk-duduk. Dua-dua aja. Ketawa-ketawa kami. Paling banyak aku berantem setahun 2 kali. Pengennya 0, tapi belum pernah tercapai. Tiap tahun 2. Tahun ini udah habis jatah kami berantem. Udah 2 kali. Dan terakhir berantem sampai sakit kepalaku. Naik asam lambung. Semua perih. Baru berpikir, kenapa mesti ku bahas tadi sama dia? Kalau aku tahu bahwa Tuhan Yesus pasti bisa bekerja. Paham? Kenapa kita nggak sering berantem? Karena setiap ada persoalan, ingat dulu Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa pasanganmu juga manusia. Sama-sama stres. Jadi kalau orang stres, komunikasi sama orang stres, kuadrat. Makanya yang ada terjadi sekarang, kalau kita sama pasangan, jangan bicarakan persoalan. Sama pasangan itu cuma kita kasih tahu solusi. Ya, nanti ini contoh kalian yang perempuan. Semua pasti butuh uang. Maka ketika nggak ada uang, jangan kau tanya sama suamimu, kok nggak ada uang. Kau kasih tahu sama suamimu, dalam nama Tuhan Yesus, air pun diubah Tuhan jadi anggur. Gitu bilang. Baru dia pulang dengan sukacita. Kau bayangkan kalau dia sukacita, bekerja dia besok dengan sukacita. Kalian bayangkan kalau ada pegawai yang bekerja dengan sukacita, disenangi sama semua orang. Bosnya pun senang sama dia. Aku kalau nengok kau aja belum kerja udah enak kepala aku katanya. Karena kita tetap sukacita bekerjanya. Bos pun ngapain? Naiklah jabatan kau. Dipercayakan kita. Tapi kalau kita suntuk kerja, gak usah lah suntuk. Sikit-sikit sakit asam lambung, permisi. Kenapa? Sakit. Allah, makai mana kau mau dipromosi? Aku bilang. Paham ya? Belum lagi orang yang disertai Tuhan. Apa yang dikerjakan tangannya diberkati oleh Tuhan. Jadi gak perlu capek-capek kita kerja. Karena Tuhan memberkati pekerjaan kita. Kira-kira begitu. Tapi ingat, itu solusinya apa? Cuma Tuhan Yesus. Aku ngomong gini bukan bisa dikerjakan manusia. Nggak ada manusia bisa kerjakan itu. Tapi aku sadar Tuhan Yesus bisa kerjakan. Jadi berat pun hidup kita sekarang. Ingat aja Tuhan Yesus. Cukup itu. Ingat. Karena ada memang masa-masa di mana kita memang harus melewati lembah kelam. Sama seperti bangsa Israel. Memang harus melewati padang gurun. Nggak apa-apa. Jangan bersungut. Kalau bersungut, dihukum Tuhan lah kita kan. Bisa ya? Jam berapa ini? 3:30. Ada pertanyaan? Cukup. Abang cukup. Cukup jelas. Yakin ya? Jadi untuk supaya nikmat seksual ya. Ya, ini terakhir ku ajar ini. Kalau kita mau kenikmatan seksual yang tiada tara, ya kan? Jadi sebagai laki-laki, karena kita yang tiap hari muncul hormon seksnya. Kalau perempuan, berarti abang catat aja hari keberapa mensnya. Paham ya? Mana dia tadi? Nah, kita tengok harinya ini ya. Sap. Nah, ini ya. Oh, tunggulah kenikmatan, nanti kenikmatan. Mau punya anak. Kalau kita mau punya anak, maka hubungan seks itu di sini. Sel spermanya akan berjumpa dengan sel telur yang matang. Berarti hari ke-15 sampai hari ke-17. Di 2 hari ini, gas. Kalau perlu, ambil cuti. Wah, iya. Jadi kalau kita, kenapa harus ada bulan madu? Oke, ketika kita bulan madu, maka bayangkan kita akan berada di satu tempat yang indah.
Karena yang kita lihat yang indah, maka akan masuk ke memori kita indah. Ya? Maka yang terjadi apa? Yang pertama, hormon seksnya akan keluar. Ya. Yang kedua, pada laki-laki, penisnya lebih keras. Karena nggak ada hormon stresnya. Ingat tadi, nitrik oksid yang melebarkan pembuluh darah penis. Kalau stres, tertutup dia sama katekolamin, aku bilang. Paham? Maka ketika tercapai kepuasan seksual, oksitosinnya meningkat. Menggelora. Itu saluran vagina, itu kan terhubung ke indung telur. Ini semua lancar, mompa dia. Sehingga jumpalah sel sperma dan sel telur. Jadi anaknya. Tapi kalau kita sedih terus hidup ini, bukan suamimu yang buat sedih memang. Tapi kau sedih karena ini, kau sedih karena itu. Banyak kali alasan kau sedih, gue bilang. Payah kau punya anak. Kalaupun kau berhasil punya anak, kasihan anakmu. Kalau kasihan anakmu, kau pun kasihan nanti, gue bilang. Tapi karena kau percaya Tuhan, kau harus percaya. Kalau sampai hari ini kau belum punya anak, itu karena rencana Tuhan, gue bilang. Kau berdamai dulu sama Tuhan. Karena kalaupun diikuti nanti, bayi tabung katakan. Program, promil. Yang dimasukkan tuh hormon. Hormon ini dimasukkan, ini masuk. Supaya kadarnya bagus. Paham? Ya udahlah kalau banyak duitmu, gue bilang ya. Tapi kalau kau udah gak ada duit, kau beli hormon kan mahal harga hormon. Kau cuma perlu Yesus di otakmu, gue bilang. Hormonmu ini akan diproduksi dengan sempurna. Masuk hari ke-15 sampai 17 ya kan? Bahagia. Jadi punya anak. Tapi tunggu dulu, jangan kalian pikir punya anak jadi bahagia. Siapa berpikir punya anak jadi bahagia? Coba angkat tangan. Jujur. Nanti itu doanya, Tuhan, tambahkanlah kebahagiaan kami. Tuhan pun bingung menjawab doa. Bukan kebahagiaan itu. Anak itu adalah beban tanggung jawab. Tapi tidak boleh dianggap sebagai beban. Karena kita percaya sama tuh. Iya. Apa yang kita nggak bisa buat, Tuhan kerjakan untuk kita. Gitu. Nah, ya. Maka tercapailah nanti punya anak. Lalu kalau dia tidak masa ini kan memang bahagia. Laki-laki siapa suka lihat perempuan senyum-senyum? Cocok ya? Jadi kalau kau lihat istrimu senyum-senyum nanti, berarti hari ovulasi itu. Tapi kalau kau lihat mukanya suntuk, mungkin di sini masih menstruasi dia. Gak usah kau ajak-ajak. 5 hari libur kau. Kenapa? Nanti stres. Kalau dipaksa di sini. Ya, jadi apa yang kita lakukan 5 hari? Berdoalah. Iyalah, banyak berdoa. Tuhan, terima kasih aku masih hidup. Udah. Supaya apa? Supaya dilihat istrimu. Kau gembira, kau bahagia. Kalau dilihatnya suaminya bahagia dan gembira, kita nggak marah-marah, kita ngomong itu yang enak, kita dengerin dia cerita, keluh kesahnya dia kita dengerin aja. Bisa cepat dia kan, hari 1 sampai 5 kan? 1 sampai 5. Berarti kan bisa 2 hari aja kan? Cepat dia habis mens ya. Gas lagi. Karena dia udah masuk nanti di sini. Semangat dan percaya di sap. Baru datang bulan aku katanya. Siap-siaplah. Inilah dia. Kayak kau lihat lagi. Cemas dan depresi ringan. Maka apa yang kau lakukan? Tunjukkan yang baik sama istrimu. Belai-belai dia. Lu pijat. Pijat terus. Laki-laki nggak perlu pijat. Perempuan yang kalian pijat. Ya. Kalau ada laki-laki minta dipijat sama istrinya, bilang, aduh, apalah namanya itu ya. Itu namanya dia nggak paham. Makin dibuat nih istrinya kalau makin dibuat nih istrinya capek, makin nggak bisa ini. Kebahagiaan ini hanya bisa tercapai kalau istri kita bahagia. Senanglah kalian semua hari ini yang perempuan. Kalau yang laki-laki udah stres nanti kita ini. Tapi jangan lupa, ketika kau buat istrimu bahagia,
Beuh, kau pun akan menyala. Iya, menyala bangku katanya. Paham? Dampaknya apa? Dua-dua jadi bahagia. Itu baiknya Tuhan. Tapi harus ada inisiatif dari kita laki-laki. Maka kita dianggap sebagai apa? Pemimpin dalam rumah tangga. Perempuan, pendoa, penopang. Kalian tunduk aja sama orang ini. Kalau mau bagus. Tapi kalau nggak ada niat untuk bagus lagi, ya sudahlah. Lawanlah suamimu. Kau boleh berkata, tapi suamiku kayak gini ya. Kau karena percaya Tuhan. Maka kau tunduk sama suami. Bukan karena kau percaya sama suamimu. Ngapain kau percaya suamimu? Gak akan bisa kau percaya suamimu. Bilang. Karena kalian sama-sama manusia. Tapi yang kekuatan. Oke? Gitu. Ada pertanyaan lagi. Bang, ini belakang. Jelas bang. Enak menikah? Enak? Ih, gak yakin dia. Duh, gue jari pun supaya enak. Enak. Ya. Dulu aku sebelum praktekku dulu di rumah sakit, jam 6, jam 7 malam aku udah pengen pulang ke rumah. Sekarang aku praktek di rumah. Lebih lama lagi aku di rumah. Bayangkanlah enaknya hidup itu. Ya. Yang bagi sebagian orang, nggak stres kau di rumah aja. Gitu. Bilang, ngapain aku stres di rumah? Aku bilang. Ada istriku, aku bilang. Mau ngapa-ngapain suka-suka kami, aku bilang. Ya, enak. Jauh lebih enak hidupku. Ku tengok anakku, main-main sama anak. Ngobrol-ngobrol sama anak. Saya. Istri pun tambah bahagia karena kita banyak di rumah. Ya kalaupun uangnya kurang, kita bilang lah. Tenanglah kau dicukupkan Tuhan Yesus itu. Kan kita bilang kan. Ada soalnya gitu, perempuan gak mau juga dia istrinya lama di rumah. Karena dia tahu, jadi gak ada Tenanglah kau bilang. Gitu, oke? Ada? Ingat ya, tujuan kita supaya kita sehat. Yang kedua, supaya kita bahagia. Dan yang ketiga, supaya kita sampai nanti ke sorga sama-sama semua. Istri, suami nyampe, anak-anak kita nyampe ke sorga. Jumpa lagi semua di sana nanti, bahagia. Ya, nggak ada kurangnya. Itu tujuannya. Mana absennya? Udah semua. Oh, yang di Zoom belum kita tanya. Yang di Zoom ada pertanyaan nggak nih? Yang di Zoom, silakan. Ayo. Ada yang kurang paham, aku ulang. Nangkep semua? Bisa? Kalau yang malu bertanya, nanti DM aku ya. Kalau malu bertanya, boleh WhatsApp aku lah. Nanti minta nomor WhatsAppku. Catat pun boleh. Kalau mau. Pasar Ibu, Sembiring, Tambun, Selito. 0852 6115 2806. Ya. TikTok juga boleh diikutin, YouTubeku juga boleh. Iya. Supaya apa? Supaya sehat. Ya. Kuncinya di sini soalnya, di otak. Sering live. Sering lihat ya aku live. Sering ya. Makanya nggak nanya lagi kalian kan. Konseling, iya. Gratis, ya kan? Kan kalau yang gratis enak kan? Tapi kedua kan kalian supaya cepat kaya kalian. Supaya nggak yang gratis. Iyalah, itu kan gratis karena memang kita nggak punya, ya nggak apa-apa, aku bilang. Tapi kalau udah banyak uangmu, masa kau mau gratis? Jadi nggak sembuh, aku bilang. Kalau kau ada uangmu, kau harus bayar. Iya kan? Kalau nggak kau bayar, berarti kau pelit. Karena ada uang. Cocok ya? Gitu. Oke? Nah, silakan, kakak. Kan tadi dari semua itu sampaikan kalau perbedaan respon sama panggilan semua itu beda. Respon. Mungkin bukan respon namanya. Otomatisnya.
Kalau laki-laki otomatis dia tiap hari. Ah, Kan dia masuk tiap hari ya. iya, minta dia. Kami perempuan ini ada fase-fasenya. Ada fase, betul. Ovulasi sama di folikular. Ya, ya, fase folikular, betul. Jadi dok, misalnya kita di fase yang menstruasi tadi, Iya. kan kita mau belajar dari Ah, bilang kalau laki-laki lagi pengen gitu ya. Diapain kan? dan kita nggak mau suami kita itu nonton video porno gitu. Iya, janganlah. Aduh, kalau sampai nonton video porno rusak otaknya nanti. Karena memang kenyataan dok, saya Ya, paham. seusia saya daripada karena mereka kita Ya. pernah ngalamin itu kan. Dan saya mendengar saja rasanya kok nggak ini ya. Nggak nyaman. Sangat berharga kalau bisa Porno ya. punya suami, tapi suami Nonton kita film porno. nonton video porno di saat mungkin momen kita itu lagi mens. Iya. Bagus. 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 Oke. Apa harus dilakukan? Aku itu yang kutunggu. Ya, jadi gini, kan kalau dia lagi mens kan darahnya berkumpul di vagina, ya. Kalau dia bertemu darah nanti trauma juga, ya kan? Karena kan nggak nyaman lah darah itu. Jadi kakak bisa pakai tangan, paham? Ya, samanya sebenarnya. Ini masalah di penis ini kan banyak saraf, sama dengan di dalam vagina. Maka dia harus ketemu. Ini sebenarnya pijatannya ini. Ya kau pijat-pijat aja. Paham ya? Jangan dimasukin. Ya, kalau dimasukin dia nanti nggak nyaman. Dan kurasa gini, logikanya pun pasti si perempuan pun nggak akan pengen ini. Nggak akan pengen dimasuki. Kakak nanya itu pasti karena memikirkan gimana nanti si cowok. Iya. Ya kan? Mau belajar keseimbangan gitu. Iya. Yang memikirkan dia hanya ya mikirin aku juga dong. Iya. Toh, cocok. Jadi itu aja kakak lakukan. Tapi tetap buka baju lah ya kan. Masa pakai baju ya kan? Ya, kita bukan vulgar. Kita bicara bagaimana supaya kita tetap bisa hidup benar gitu, ya kan? Karena kalau porno yang masuk ke otaknya nanti rusak. Porno itu semua kepura-puraan. Itu bukan dasar cinta. Kalau itu nanti masuk ke otak kita pikir itu yang benar nanti. Padahal nggak kayak gitu kali. Lebay kali semua yang di porno itu. Kalau belum pernah kalian tontonlah sekali aja. Baru ingat yang gue bilang. Semua yang di dalam pornografi itu adalah satu penipuan. Yang kedua lebay. Jangan pernah berpikir respon seks itu seperti dalam porno. Itu hanya dibuat sedemikian rupa supaya orang tertarik melihat porno. Tahu supaya apa orang tertarik lihat porno? Supaya orang clickbait. Akan muncul nanti judi online. Akan muncul nanti pinjaman online. Itu tujuannya ini semua. Pornografi makanya nggak habis-habis di dunia ini. Jadi dari situ aja pun kita akan harus bisa merasa gini. Kalau kita nonton porno, ada nggak Tuhan Yesus di samping kita? Tadi udah nyadar bernapas kan? Kalau bernapas, siapa yang ciptakan napasnya? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus ada sekarang. Apapun pikiranmu, Tuhan Yesus ada. Masa kau ajak Tuhan Yesus nonton porno? Ya. Tapi kalau suami dan istri, ya memang itu maunya Tuhan. Dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Dia yang mempersatukan sebagai suami dan istri. Dan dia membenci perceraian. Gitu. Ya. Jadi berjuanglah supaya kita tetap bisa langgeng. Pas, Kak? Siap. Ada lagi? Ayo tanya aja. Ini boleh, ini enggak, bilang. Kan setelah orang menikah kan pasti kan berharap dapat Anak, ya. kadang keluarga itu namanya jadi keguguran. Oh, keguguran ya. Kan banyak aku belajar dari abangku sendiri. Iya. Dia berapa kali sampai hari ini belum dapat anak, sampai dia istrinya tuh 4 kali keguguran. Iya. Mungkin akibat dari stres juga itu kan. Iya. Nah, kita sebagai laki-laki itu pasti juga merasakan Bersalah. Gitu. Nah, yang mana sebagai laki-laki untuk menghadapi istri yang sering terjadi Keguguran. Ya.
Jadi kita pun memang harus menyadari kita pasti terbatas. Ya, kita pasti terbatas. Kita tahu istri kita stres. Kita lakukan apa yang bisa kita buat untuk membuat dia tidak stres lagi, untuk membuat dia gembira. Dan ingat, modal kita itu hanya boleh Tuhan Yesus. Kalau modal kita yang lain, pasti kita akan salah. Contoh, betul uang buat nggak stres, tapi kita nggak pegang uang. Jadinya nanti kita korupsi demi membahagiakan Jangan. Intinya udah, Tuhan terserah Tuhan aja. Oke? Baru buat penyadaran. Nanti tiap hari otak itu pada akhirnya, jadi gini, kenapa dia keguguran? Ini kan otot ini. Rahim, ini rahim kita. Oke, otot rahim ini sarapnya dari otak tadi. Kemudian dia ada aliran darah, di sini juga akan banyak hormon-hormon. Kalau hormon progesteron namanya terlalu rendah, rahimnya jadi lemah. Dia kan nempel di sini, nempel dia di sini, janin itu. Kalau ini nggak kuat ngikatnya, nanti ini jatuh, tes. Itu keguguran. Tangkap ya. Maka ingat gambar otak tadi. Ketika otak itu melihat, merasakan, mendengar hal-hal yang membuat stres, maka dia harus diperlihatkan sama dia hal yang baiknya. Kalau perempuan istri itu gampang lah ya. Sebenarnya kalau kita laki-laki ini baik sama istri kita 100% aman itu. Tapi kadang-kala perempuan pun banyak juga maunya kan, kayak kita bilang tadi kan. Kita baik sama mama kita. Dia stres karena kita baik sama. Ya, jadi kalau udah gitu ceritanya kan Bang, anggap aja lah udah gitu ya, skenario terburuk. Terima aja lah. Terima aja. Ya udah nggak apa-apa Dek, keguguran kita nggak apa-apa Dek. Bilang nggak apa-apa aja. Walaupun secara perasaan kita pun kecewa gitu. Jangan. Nggak apa-apa Dek. Tuhan pasti punya rencana. Ya. Baru nanti jangan lupa, ini kan kebuat rekamannya. Nanti kalian buka lagi rekamannya. Mana tahu ada gejala misalnya sama istri abang kayak gitu, karena baik sama mamanya, lalu dia kecewa. Buka ini, kau dengar kata dokter Joseph, bilang, selama kau kecewa karena aku baik sama mamaku, kita jadi stres. Kau stres karena itu, bilang. Kacau ya? Ya aku sih berharap kalian banyak nanya, kita jadi muncul banyak solusi sebenarnya ya. Tapi tadi kurasa yang besar-besarnya udah aku munculkan lah ya, aku munculin. Gitu. Bisa ya? Silakan. Ada lagi? Masih ada waktu 15 menit. Ya, silakan kan. Kalau ini kan ada buku yang dosa dunia semana-mana, Roy atau kayak Sodom, itu kan atau yang ke depannya dari series manusia ini aneh-aneh yang berita-berita hindari dan kan tidak benar. Kalau seks itu benar. Sex toys gitu. Ya, yang kayak orang kayak jadi. Jadi kalau intinya dalam seks itu adalah merangsang saraf yang ada di organ seksual. Kalau laki-laki yang utamanya itu adalah penis. Kalau perempuan itu kan vagina. Kalau terjadi variasi-variasi di sini, maka kita harus tahu dulu. Contoh misalnya orang sodomi misalnya. Dari anal. Di anal itu kan kotor. Jorok sekali itu. Karena memang kotoran kita dari situ dikeluarkan. Maka lalu dinding-dindingnya itu juga tipis. Penuh pembuluh darah. Maka kalau dia ditekan di situ, ini akan membawa penyakit. Berarti itu jangan dilakukan. Lakukanlah yang memang aman. Secara medis. Kalau sex toys misalnya. Lah untuk apa sex toys? Kalau suaminya normal. Untuk apa sex toys? Kalau istrinya normal. Lalu kita akan berpikir, kayak mana biar normal? Kan ini juga kuncinya. Otaknya juga dibagusin. Kalau udah normal otak kita, beres itu semua. Yang ianya karena mungkin itu tadi lah banyak kali nonton film porno. Di film pornonya semua ada aksi entah apa aja aksinya ya kan. Paham kan? Contoh misalnya Kama Sutra. Loh Kama Sutra apa semua bisa kita lakukan gayanya itu gitu. Kan enggak ada jungkir balik kayak gimana gitu loh. Udah lebih aja orang itu tuh. Kita yang normal-normal aja kan nanti pasangan itu sendiri yang tahu. Oh kita itu amannya begini aja. Boleh bisa kita bertanya misalnya yang mana samamu enak. Boleh. Oh aku enak diginikan. Oke. Selama itu masih aman. Selama itu tidak membawa penyakit. Oke.
Maka tugas kita adalah jagalah kebersihan. Laki-laki, ya kalau memang kita nggak disunat misalnya, pastikan ini kita tarik sampai ke belakang, sampai terbuka ini kepalanya. Ini sering dicuci, disabun. Supaya apa? Supaya bersih. Yang perempuan juga gitu. Beli sabun yang khusus untuk kewanitaan. Supaya bersih rongganya. Karena nanti resikonya orang yang berhubungan suami istri adalah infeksi saluran kemih. Itu karena jorok. Nangkap ya? Terjawab belum? Tapi kalau misalnya takut nanti menanya sesuatu sangat pribadi, WA aja, aku nggak apa-apa. Ya, mungkin terlalu vulgar, kadang mau ditanyakan gitu. Dan aku pun juga nggak boleh memberitahukan secara vulgar gitu kan. Ah, gitu. Betul, yakin ya? Kira-kira 80% lah gitu ya. Oke, silakan lagi. Ada yang cowok, yang cowok? Ya, silakan Bang. Pernah saya lihat, apakah kalau kita laki-laki kita buang Ah, ada hubungannya. apakah kalau melihat anak-anak ada yang menunjukkan juga mau apa Banci. mulai kayak banci, apa memang itu keturunan Pak? Oh, bagus. Jadi pertanyaan pertama dengan handphone itulah dulu ya, handphone. Itu tidak terbukti 100%. Atau mungkin gini, aku ku kantongi handphone ya, tapi aplikasi apa yang berjalan, mungkin itu yang akan beda. Ketika misalnya handphone kita itu hanya berisi WhatsApp, tapi nggak begitu banyak lalu lintas internetnya, ya bisa aja jadinya nggak tinggi radiasinya. Tapi kalau di handphone kita entah apa-apa semua, ada game, ada ini, dan itu backgroundnya bekerja terus, ya mau nggak mau dia mungkin sinyalnya di situ akan tinggi radiasinya. Jadi dari situ aja ya aku di kantong ya aku buat handphoneku. Mungkin kalau udah 3 anakku nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi dulu pun handphoneku, aku ingat di kantong juga sih, di kantong. Iya. Jadi kok 3 anak. Karena untuk terjadi pembuahan hanya perlu 1 ya, hanya perlu 1. Dan harus kita ingat, yang 1 itu pun karena kuasa Tuhan. Ya, jangan takut dengan itu. Gitu. Kalau memang terpaksa di kantong, ya di kantong lah, ya kan. Yang penting bukan sengaja kita, lalu kita buat semua aneh-aneh segala macam, gitu ya. Lalu yang kedua, kenapa ada yang banci tadi ya? Jadi banci itu karena dia kekurangan hormon testosteron, kelebihan hormon estrogennya dan progesteron. Maka itu berdasarkan memorinya. Anak bisa jadi banci karena apa? Benci sama bapaknya. Jadi sosok bapak yang memang tegas, tegap gitu ya, dia kecewa dengan itu. Sehingga otaknya menolak. Aku nggak mau kayak bapakku. Tanpa sadar dia, yang muncul di memorinya adalah lawan dari bapaknya. Sehingga muncul dia banci. Lebih berat lagi itu tadi, dia bisa jadi gay. LGBT dia. Sama dengan perempuan juga gitu. Tergantung mana memori ini paling banyak. Dan ingat memori tadi sudah terjadi sejak dari dalam kandungan. Maka kita yang menentukan. Kalau kita mau anak kita itu normal, perlakukanlah baik gitu pasangan kita. Dan saya juga bilang ini sama mertua-mertua ya. Sebenci apapun kau mungkin sama menantumu, aku bilang. Tapi kalau dia sudah, kita tahu bahwa dia belum punya anak, jangan sampai tertanam memorinya nanti di anak itu, gue bilang. Tapi kalau udah 4 anaknya, suka hati kau lah, Inang, gue bilang. Mau kau siksa pun menantum itu gak apa-apa lah. Tapi nanti setelah udah punya anak, dia udah besar, tapi ya, gue bilang. Karena kalau masih kecil juga anaknya, bayangkan. Anak kita masih kecil. Berarti hampir 24 jam sama mamanya kan. Kalau seorang mertua menyakiti menantunya, ini akan nggak bisa dicegahnya gitu. Dia akan secara nggak sadar akan membalaskan ini, memperlakukan sama anaknya. Iya. Jadi boleh aja kau kecewa sama menantumu, tapi jangan sampai kau rusak generasi ke generasi, gue bilang. Rusak generasi gara-gara memikirkan egomu. Kita kan paham mertua kenapa punya ego, karena dia punya otak juga ya kan. Berarti dulu dia tersiksa sama suaminya. Nah itu yang penting dari sini adalah semua harus sama-sama belajar memahami otak ini. Ya, jadi jangan buru-buru nanti menjustifikasi orang, jangan.
Mau siapapun itu yang jahat, perlakuannya sama kita, jangan langsung hakimi dia jahat. Jangan. Karena kalau kita hakimi dia jahat, kita sama dengan dia jahat. Berarti kita tidak mau mengerti. Ini, otak ini. Ya. Jadi sejak aku belajar otak ini neuroscience namanya kalau sekarang di ilmu kedokteran. Aku nggak cepat kali langsung emosi. Kalau ada orang berbuat jahat sama aku harus ingat otak ini dulu. Oh, jangan-jangan udah menderita kali dia. Kasihan aku jadinya. Karena kalau orang bahagia, nggak mungkin berbuat yang jahat. Iya. Gitu. Bisa ya? Oke, ada lagi? 10 menit. Silakan. Sampai jam 4 kita kan? Udah ketemu dengan masing-masing mana apa kan mertuanya kan? Udah kan? Kalau senyum-senyumnya orang itu belum 100%. Jangan langsung disimpulkan, oh baiknya mertuaku ini. Sabar, bilang. Udah habis orang ini apanya? Zoom-nya. Habis waktu ya mereka? Enggak. Kok ketutup dia? Sinyal ya? Sama orang ini ya? Mau kau masukkan lagi enggak? Karena tertutup Zoom-nya. Jadi nggak bisa kita tutup. Ya ini yang nonton kita banyak ini, 300 orang ini. Udah. Ya silakan. Dalam rumah tangga nih, apa namanya, kan ada tadi masa-masa menutupnya Ya, perempuan ya, istri ya, dalam marah itu kan, ya, dalam ovulasi. ya. Mungkin ketika dalam ovulasi atau dia momen-momen bahagia itu, Ya ini. udah semua kita lakuin lah gitu. Misalnya kita udah ngasih uang atau udah kita kasih Yang baik-baik lah. tapi Ya. tetap moodnya tetap nggak baik. Ya. Terus kita tanya problemnya apa, dia nggak mau cerita juga. Oke. Apa yang mau dilakukan ya? Sementara kita kan tiap hari harus terdorong nih hormon seksnya kan gitu, Ya. kepingin gitu. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai suami? Sebenarnya yang paling enak dilakukan adalah bawa ke psikiater atau konseling. Paham kan? Ngerti maksudku kan? Iya, berarti dia nggak sanggup juga menceritakan sama kita sebagai suami. Udah kita tanya pun dia nggak, semua nggak. Iya kan? Ya bawalah psikolog kah, psikiater kah, ke kami. Misalnya penyakit dalam ya silakan aja. Karena biasanya kalau udah seperti itu, dia mood-moodnya itu, pasti harus ada sakit di badannya. Dan itu akan menjadi alasan untuk nanti ketemu sama dokter. Entah sakit kepala dia, entah sakit perut dia, entah sakit pinggangnya lah, semua akan ada sakit itu. Pasti. Nah, jadi ya tapi kita pun sebenarnya harusnya tahu juga kali ya. Atau ada coba perempuan di sini. Kira-kira menurut kalian kalaulah terjadi satu hari nanti kayak gitu, harusnya kami anggap kalian lagi bahagianya di sini atau lagi semangat dan percaya diri. Lalu ternyata moodnya nggak bagus. Kami laki-laki sudah maksimal, ya kan? Tapi pasti menurut kalian belum maksimal kami kan? Komunikasi kan? Nah iya bang. Tanya juga nggak ngomong. Berarti nggak jago abang nanyanya. Jangan-jangan kita akar masalahnya bang. Gini, kita pun laki-laki harus bisa menyadari keegoisan kita. Kadang-kadang kita sor sendiri hidup ini. Kayak kita nggak ada punya persoalan. Betul, kita nggak ada punya persoalan, kita bilang. Tapi tanpa kita sadari, kita mengabaikan istri kita. Kita merasa baik-baik saja. Betul ya? Jangan-jangan abang merasa gitu karena abang merasa baik-baik nih. Enggak, abang merasa ada masalah juga. Berarti abang tahu apa masalah istri, gitu loh. Kalau muncul pertanyaan kayak tadi itu,
kalau aku melihat dari sisi perempuannya, pasti dia akan menganggap kita aja kita pikir baik-baik. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kita sedang mengabaikan mereka itu. Nangkep ya? Iya, nggak mungkin. Kalau abang udah baik kali sama istri nanti, pasti bahagia istri abang. Betul? Betul nggak perempuan? Cukupnya kami itu sama kalian? Coba siapa perempuan di sini yang merasa kalau udah suami baik, udah cukup itu? Coba angkat tangan. Aku masuk nanya sebenarnya kan. Kalau nggak kalian bilang nggak cukup, gak usah menikah kalian. Iyalah. Dasarnya itu. Jadi kalau nggak bisa kita rasa kita cukup dengan pasangan kita, jangan menikah gitu loh. Karena hidup ini pasti berat. Kalau nggak cukup lagi pasanganmu untuk membuat kau bisa bertahan, pasanganmu untuk membuat kau bisa bahagia, di tengah-tengah dunia yang udah semakin nggak menentu ini, jangan kau menikah. Jadi aku bertanggung jawab, aku bilang, aku cukup. Kalau kau bahagia, aku udah cukup, aku bilang. Bahagiamu itu pun sudah cukup untuk membuat aku bahagia. Aku nggak akan menuntut apa-apa lagi gitu loh. Nah, jadi kalau kalian masih bisa terpikir kalian ada persoalan yang nggak cukup hanya dengan suami yang udah 100% baik, janganlah menikah kalian. Coba tanya sekali lagi ya. Bisakah cukup seorang laki-laki, seorang suami yang baik sama kalian, itu cukup dalam hidup ini? Angkat tangan yang bilang cukup. Oh, udah beres semua. Baru sama laki-laki ku tanya. Cukupkah sama kalian kalau istri kalian itu baik sama kalian? Walau banyak masalah dan persoalan, angkat tangan yang bilang cukup. Enggak cukup abang itu. Bang, abang nggak dengar bang? Biar dipertimbangkan ulang. Ngapain kita menikah? Kalau nggak cukupnya pasangan itu untuk kita. Jangan menikah. Jangan. Kalau nggak bisa cukup pasangan itu buat kita. Itu komitmen, itu namanya komitmen pernikahan kan itu ya. Maukah kau mencintai? Dalam apa? Dalam senang kita cinta, dalam sedih kita cinta, dalam miskin kita cinta, dalam kaya kita cinta, dalam sickness, dalam sakit, dalam sehat kita tetap cinta. Itu artinya cukup pasangan kita. Kalau nggak bisa itu kita rasa, jangan menikah. Belum terlambat, ya kan? Pikirkan ulang lah. Berarti aku tidak seharusnya menikah. Kalau nggak bisa cukup. Apa? Udah? Termove. Termute. Aku yang mute. Enggak, tadi enggak hidup. Oh, orang itu yang mute. Kami juga pengen dengar katanya. Marah. Biasa dari ini mic-nya nih. Audio. Yes. Dah. Tadi pertanyaannya, buat yang suami, yang laki-laki, cukup nggak istrimu bahagia? Walau banyak persoalan, yang penting istrimu bahagia, samamu cukup nggak? Gitu. Sebalik juga sama yang perempuan. Ketika nanti hidup berat, cukup nggak kalau suamimu itu baik-baik aja? Gitu. Kalau nggak bisa kita bilang cukup, berarti jangan menikah. Akan berat pernikahan itu. Ya. Cocok, abang rasa? Ya, walaupun mungkin banyak kekurangan nanti istri kita, bang. Cukup. Kenapa cukup, kutanya? Karena bukan kita yang membuat istri kita hidup. Abang hidup karena apa? Karena Tuhan Yesus. Istri hidup karena Tuhan Yesus. Itu cukup. Gitu loh. Jadi nggak bisa kita menuntut pasangan. Tidak ada istilah menuntut dalam pernikahan. Kalau ada kita tuntut pasangan kita, jangan kau menikah. Kalau kita udah menuntut, berarti kita nggak sadar. Kita pikir kita yang membuat dia enggak lah. Maka nanti kalau udah penyadaran ini muncul dalam pikiran kita, beres. Pernikahan ini akan seindah-indahnya. Tambah lama tambah cinta kalian. Gitu. Oke? Ada lagi? Yang di Zoom ada mau nanya? Taruh di chat aja biar ku tengok. Suaranya tidak dengar Pak, mic-nya mute. Kami juga pengen dengar, oke. Aman. Nanti di rekamannya tinggal tengok ya. Oke, ada lagi? Cukup?
Cukup ya? Hah? Nanti kurang lebihnya dengerin aja ulang rekamannya, dengerin ulang. Pasti bisa share otak kita. Ya, supaya enak nanti kita menjalani pernikahan mulai dari hari pertama menikah. Wah, enak. Hari kedua tambah enak, hari ketiga tambah enak, tahun kedua tambah enak, bertambah tahun bertambah enaknya. Itu dia pernikahan itu. Kalau berkurang enaknya, sia-sia kita belajar, aku bilang. Ya, jadi hanya satu kuncinya, ingat Tuhan Yesus saja. Semuanya karena Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Sekarang kami mengerti dan sungguh-sungguh memahami kalau kami masih hidup sampai dengan saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena apa yang kami punya, bukan karena apa yang kami pikirkan, bahkan bukan karena rencana-rencana yang ada dalam kepala kami. Kami benar-benar mengerti kalau kami bisa hidup sampai dengan saat ini hanya karena rencana Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus berkorban buat kami, Tuhan Yesus mati untuk kami, Tuhan Yesus menebus dosa kami, Tuhan Yesus menanggung penderitaan kami, Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit kami, bahkan kami percaya ada masa depan yang indah di dalam rumah tangga kami, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, siapapun yang ada di ruangan ini, dan yang mengikuti bimbingan pranikah ini. Berapapun banyaknya traumamu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah pikiran dan perasaanmu, sehingga engkau tidak trauma lagi akan apapun juga. Tapi kau yakin dan percaya, Roh Kudus adalah Allah yang baik, Dia akan menjadi penghiburanmu, sukacitamu, segala-galanya. Itu cukup bagimu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi kita ya.